Dalam memaksimalkan peran pemuda dalam pengawasan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan diadakan pada tanggal 18 Mei 2020 nanti, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju bersama dengan Komisioner KPU serta Ombudsman melakukan sosialisasi pengawasan terkait pemilihan umum calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju di Wisma Malakdi, Rabu 18 Maret 2020. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Bawaslu dan KPU untuk membangkitkan semangat pemuda menjadi pelopor dan cerminan bagi masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing, serta dapat berpartisipasi dalam mengawal pemilihan umum calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selain membangkitkan semangat pemuda untuk berpartisipasi pada pemilu mendatang, acara sosialisasi ini membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin sharing ataupun memberikan pertanyaan kepada narasumber yakni Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, serta perwakilan dari Ombudsman terkait pemilu calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju. Komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju, Faisal Jumalang mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terkait pemilu sebelumnya, sebagian besar masyarakat Mamuju masih memilih calon yang melakukan money politik. Untuk itu, upaya dari Bawaslu yakni mulai bergerak ke wilayah atau berbagai daerah untuk menyadarkan masyarakat dampak buruk dari money politik itu sendiri. Faisal Jumalang selaku Komisioner Bawaslu berharap agar masyarakat Mamuju mempunyai rasa memiliki terhadap pilkada yang akan diadakan nantinya, karena yang akan merasakan dampak dari pilkada ini adalah masyarakat itu sendiri, bukan dari penyelenggara. Terkait wabah virus corona, Bawaslu akan tetap melaksanakan sosialisasi dengan tetap mengacu pada arahan Kementerian Kesehatan. Jadi berbicara tentang pengawasan tahapan pemilu, kami di Bawaslu ini hanya sedikit. 3 di kabupaten, 3 di kecamatan, 1 di tingkat desa, dan 1 di tingkat TPS. Pemilu tahun 1955 dinyatakan tersukses itu karena semua masyarakat merasa memiliki pilkada, pemilihan. Kenapa? Karena yang merasakan dampak dari pilkada ini adalah masing-masing masyarakat, bukan penyelenggara. Jadi kalau semua dibebankan ke penyelenggara, tentu hasilnya nanti ya bukan hanya kami yang nikmati gitu. Ini ada wabah virus corona, apakah ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan nantinya? Jadi kami Bawaslu RI kemarin sudah dan KPU RI sudah mengatakan bahwa tahapan tetap berjalan sesuai dengan tahapannya. Oleh karena itu kami tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tetap mengacu sama arahan-arahan dari Kementerian Kesehatan untuk tidak terlalu banyak keluar rumah kalau tidak penting. Yang kedua juga kami akan beberapa edaran ini yang dari Kementerian Kesehatan yang kami laksanakan juga itu. Himbauannya sedikit terkait masalah pihak-pihak yang diindikasi melakukan intervensi dan intimidasi pada pilkada 2020. Jadi ruang-ruang intimidasi kan ada Bawaslu. Kita tentu tidak bisa sepihak berbicara karena asas kita harus mengutamakan asas praduga tak bersalah. Tentu kalau merasa diintimidasi silahkan melapor ke Bawaslu, kita akan bagaimana caranya investigasi, kita akan memeriksa saksi apakah betul, karena jangan sampai hanya tendensi politik. Karena kami juga kemarin dapat laporan banyak, hanya dihentikan dari perangkat desa karena katanya beda pilihan apa. Ini kan belum masuk tahapan, apakah tidak ada jaminan juga calon sekarang ditetapkan yang panas sekarang ini. Mantan Komisioner KPU, Firman Haris mengatakan, Bawaslu bekerja sama dengan aparat kepolisian maupun KPU harusnya memaksimalkan energi yang ada untuk menghindari money politik pada pilkada tahun ini. Jadi kalau menurut saya, ini Bawaslu kerjasama dengan aparat kepolisian maupun KPU maupun kejaksaan untuk memaksimalkan energi yang ada di Kabupaten Mamuju ini. Saya contohkan, untuk menghindari money politik itu memang memang dari atas, terutama bagusnya Bawaslu maupun para kepolisian menyurat ke bank-bank yang ada di Kabupaten Mamuju ini, karena biar bagaimanapun juga kan dari sana itu yang khawatirkan ya penyandang dana seumpama ada, pastikan jangan dari situ. Ini salah satu cara untuk mengangkat money politik, salah satunya. Dan saran selanjutnya menurut saya yakni dimaksimalkan itu aparat kepolisian untuk memantau maupun mengawasi jalannya money politik yang ada di Kabupaten Mamuju kalaupun ada. Jadi memang harus kerjasama dengan
Bawaslu, KPU maupun aparat kepolisian untuk meminimalkan itu money politik, karena money politik ini sebenarnya ini apa musuh negara ini. Karena kapan pilkada itu merajalela money politiknya, yakin dan percaya hasilnya itu tidak berintegritas hasil pemilu. Dari Mamuju, Tim Liputan, Sulbar TV.